Kemenkes RI. Juga beliau merupakan bidang ilmiah Gabungan Pengurus Jamu atau GP Jamu, juga Ketua Cabang Jakarta Selatan Perhimpunan Dokter Herbal Indonesia atau PDHMI ya, Bu. Ya, Oke, baik. Untuk waktu dan tempatnya, saya persilakan kepada Ibu Riswahyuni Widawati untuk memulai dan mengisi acara Zoom pada malam ini. Silakan Ibu. baik, terima kasih Mas Jenny, MC yang luar biasa yang sudah menjadi kunci pada malam hari ini. Generasi milenial yang sangat luar biasa. Selamat malam semuanya. Terima kasih kepada Gen Indonesia yang sudah memberikan kesempatan untuk berbagi pada hari ini. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana suaranya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bu Sri, salam bahagia, salam sejahtera, sehat bahagia dan mulia buat kita semuanya. Salam kebajikan, namo buddhaya. Sebelum kita mulai, izinkan saya membacakan pantun ya. Jangan lupa cakep dan semangat di malam ini. Anak Ya, pintar Bu jangan Dokter. dipukul. Mana nih cakepnya? Cakep. Anak pintar juga pandai silat. Karena Cakep. sudah pada berkumpul, mari mulai dengan semangat. Nah, Mantap. terima kasih. Ya, Bu Dokter. Terima kasih Kak Jenny. Malam hari ini saya berbagi dari ketinggian Hotel Ciputra Cibubur. Jadi hampir rooftop ya. Semoga dengan ketinggian ini akan meninggikan kita juga dalam berkarya, dalam bersemangat di Gen Indonesia. Selamat malam juga kepada Bu Lucy yang juga hadir, Pak Yohana. Selamat malam dan terima kasih kepada Pak Yakob dan Pak Bambang yang sudah memberikan support, memberikan kesempatan dan memberikan motivasi kepada kita semuanya dan kepada saya. Malam hari ini kita akan berbicara tentang albumin. Malam ini kita kan nggak kayak kuliah ya, jadi kalau mau bertanya silakan saja. Tidak usah menunggu waktu bertanya gitu ya, Mas Jini. Jadi nanti langsung aja. Izin saya menyampaikan atau menayangkan slide. Apakah sudah tampak di layar? Sudah, Dok. Mas? Baik. Kak Zaki, selamat malam juga pada Kak Zaki. Jadi malam hari ini kita akan sharing atau berbagi atau belajar tentang peranan albumin bagi tubuh di era digital. Jadi tentang albuminnya sendiri dan bagaimana posisi atau manfaat albumin itu di era digital. Nah, ini tadi tentang kurikulum vitae sudah dibaca sama Mas Jenny. Kalau mau baca-baca lagi silakan. Alhamdulillah dengan segala puji bagi Tuhan bahwa saya juga sudah melakukan beberapa riset tentang herbal, kesehatan maupun dari pendidikan. Kemudian alhamdulillah juga saya juga sudah menerbitkan buku tentang herbal. Jadi nanti akan bisa lebih ekspor atau mengembangkan tentang albumin ini, baik tentang pembelajaran maupun nanti motivasi atau pergerakan kita dalam memberikan manfaat albumin kepada masyarakat, banyak masyarakat yang luas. Jadi bukan untuk kita sendiri, tapi untuk banyak orang, terutama kepada kecintaan kita Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, ini tentang albumin di sebelah kanan, itu adalah gambar khas sumber dari albumin. Albumin itu sebenarnya adalah serum atau salah satu protein utama yang terdapat dalam plasma darah. Albumin adalah salah satu protein utama yang terdapat dalam plasma darah. Itu adalah mention kita yang pertama. Kemudian akan dijelaskan juga tentang albumin itu. Di sini ada gambar albumin dengan hati. Adakah hubungannya albumin dengan hati? Nah, kita akan belajar lebih dalam lagi tentang albumin itu. Jadi kandungan albumin tadi adalah protein ya, protein yang ada di plasma darah. Kandungan asam amino, albumin ikan gabus mengandung beberapa jenis asam amino. Salah satu sumber dari albumin adalah dari ikan, bisa juga dari telur, dari daging, kemudian dari susu, atau mungkin dari yogurt, keju, atau produk susu lainnya. Dari kacang-kacangan juga bisa dan biji-bijian.
Dan yang paling banyak adalah berasal dari ikan gabus, di mana albumin ikan gabus itu mengandung beberapa jenis asam amino. Banyak sekali macam asam aminonya. Asam amino esensial seperti lisin, leusin, isoleucin, methionine, fenilalanin, threonine, triptofan, dan valin. Selain itu terdapat juga asam amino yang lain yang non esensial seperti alanin, arginin, asparagin, asam glutamat, glisin, prolin, serin, dan lainnya. Kenapa dari ikan gabus? Karena tadi begitu banyak kandungan protein jenis asam amino itu tadi, ya, baik itu dari asam amino esensial maupun non esensial. Oleh karena itu, ikan gabus dipilih menjadi salah satu sumber dari albumin yang terbaik. Ada beberapa penelitian tentang albumin yang dinanopartikelkan. Kemudian akan ada bedanya antara preparat albumin yang partikel nano dengan teknologi freeze dryer berbeda dengan preparat albumin oral yang diproduksi melalui proses pemanasan atau pasteurisasi. Jadi ada prinsip produksi preparat albumin partikel nano yang dipakai dalam penelitian ini dengan metode freeze dry. Ini adalah teknologinya, tapi kita akan belajar tentang basic, di mana di dalam riset dari Gen Indonesia ini telah banyak penelitian-penelitian yang ditunjukkan manfaat albumin dari ikan gabus yang tadi mengandung asam amino esensial maupun non esensial. Ini adalah salah satunya manfaat dari Cyanasiata atau ikan gabus yang telah dilakukan penelitian fungsinya untuk tuberkulosis. Ada berbagai kondisi yang sudah diteliti yang digunakan untuk kondisi tuberkulosis atau penyakit TB paru, di mana tuberkulosis ini di Indonesia menduduki tingkat yang tinggi gitu ya, nomor 3 seluruh dunia. Indonesia itu terbanyak nomor 3. Jadi Indonesia itu terbaik, tapi bukan yang baik gitu, yang buruk. Nah, bagaimana caranya supaya kita juga bisa sehat gitu ya, bebas dari tuberkulosis? Salah satu sumber yang paling bermanfaat adalah dari Cyanasiata atau ikan gabus. Dilakukan berturut-turut selama beberapa minggu dan memberikan hasil kemaknaan yang tinggi terhadap penyakit tuberkulosis ini dari beberapa responden atau orang coba yang dilakukan pada penelitian ini. Kemudian penelitian yang lainnya juga memanfaat ikan gabus dalam pengobatan osteoartritis. Jadi ada beda osteoartritis, kemudian rematik ya, kemudian pada rheumatoid arthritis, asam urat. Nah, ini ke osteoartritis yaitu radang dari sendi. Nah, ini untuk penyakit degeneratif dan terjadi karena proses penuaan yang ada di seluruh dunia ini, di mana osteoartritis itu merupakan penyakit yang banyak juga ditemuinya pada angka-angka yang semakin tinggi dalam usia 45 sampai 54 tahun, yaitu sebesar 11,8. Nah, pengaruh dari pemanfaat ikan gabus ini akan juga mampu dalam pengobatan osteoartritis. Rasanya nggak nyaman ya pada penderita osteoartritis itu banyak terjadi progresif mental yang menurun atau kondisi kesehatan yang menurun, bukan karena progresivitas dari penyakitnya itu, tetapi kondisi yang tidak nyaman. Nah, dengan pemberian ikan gabus ini akan membantu untuk pengobatan osteoartritis. Ada beberapa jurnal yang lain dari PubMed, Central, PMC, di mana manfaat apa yang bisa diperoleh dari Cyanasiata atau ikan gabus ini. Jurnal ini membahas potensi peptide dari ikan gabus termasuk albumin dalam mengatasi penyakit yang disebabkan oleh stres oksidatif. Salah satunya dengan meningkatkan NAD plus ya. Jadi NADH itu adalah koenzim untuk metabolisme yang membantu tubuh kita itu untuk transportasi atau melakukan perbaikan untuk metabolisme dari tubuh itu sendiri. Jadi untuk peranan ikan gabus ini akan membantu untuk
meningkatkan manfaat dari NAD atau koenzim untuk metabolisme terhadap stres oksidatif yang diperoleh oleh alat kepada tubuh kita. Ini ada penelitian yang lainnya dari Snakefish, kemudian dari Asa Dusaman et al. Tahun 2022. Ini merupakan penelitian yang terbaru yang mengulas potensi terapeutik ikan gabus terhadap albumin, terhadap penyakit degeneratif juga, terhadap penyakit yang disebabkan oleh stres oksidatif, termasuk diabetes, neurodegenerasi, penyakit kardiovaskuler. Juga ikan gabus ini bermanfaat tadi untuk stres oksidatif, untuk koenzim metabolik yang bagus untuk metabolisme tubuh kita. Nah, ini tadi saya jelaskan tentang berbagai penelitian supaya kita berhati-hati, warning, dan yakin bahwa Gen Indonesia ini sudah mampu memberikan kemaknaan terhadap tubuh kita, terhadap metabolik akibat tadi penyakit degeneratif, akibat stres oksidatif. Nah, kenapa kok harus pakai albumin gitu ya? Karena albumin ini yang merupakan serum tadi yang berguna untuk transportasi atau berguna untuk membantu metabolik tubuh kita. Ini adalah peranan albumin terhadap pengaturan tekanan osmotik. Artinya menjaga keseimbangan cairan antara darah dan cairan tubuh. Jadi berperanan dalam mencegah terjadinya edem atau bengkak, penumpukan cairan di jaringan. Biasanya kalau tidak ada keseimbangan cairan antara darah dan jaringan itu di dalam tubuh disebabkan oleh penyakit fungsi ginjal, kemudian penyakit degeneratif. Kemudian peranan albumin itu menjadi transportasi. Jadi dia akan melakukan suatu pergerakan untuk mengangkut, membawa berbagai zat penting melalui darah. Ada nutrisi di dalam tubuh kita yaitu mikronutrisi dan makronutrisi. Kalau yang makro itu ada karbohidrat, ada protein, ada lemak. Kemudian yang mikronutrisi itu ada vitamin, mineral. Nah, fungsi dari albumin tadi adalah sebagai transportasi, sebagai alat untuk mengangkut zat-zat yang penting melalui darah. Kemana? Ke seluruh tubuh. Ini termasuk tadi yang dokter disebutkan untuk mikronutrisi, makronutrisi, baik itu vitamin, mineral seperti kalsium, kalium, kemudian asam lemak bebas, dan obat-obatan. Albumin juga mengikat dan mengangkut produk limbah yang akan dikeluarkan oleh dari tubuh. Ekskresi maksudnya ya. Kalau terjadi gangguan ekskresi, ekskresi itu biasanya dilakukan oleh ginjal, tempat pelepasan ya. Biasanya kalau kita sudah makan dari mulut ke osofagus, ke saluran pencernaan, dari usus halus, usus besar, sampai akhirnya itu akan terjadi pengeluaran di ekskresi. Nah, fungsi albumin tadi juga akan bisa mengangkut produk limbah yang dikeluarkan dari tubuh. Kemudian, albumin itu juga bersifat untuk buffering, artinya untuk keseimbangan pH darah. Jadi di darah itu nggak boleh terlalu asam, nggak boleh terlalu basah. Jadi, fungsi albumin adalah sebagai buffering atau penyanggah. Albumin ini membantu menstabilkan perubahan pH yang bisa terjadi karena aktivitas metabolisme. Kadang-kadang nih kalau kita terlalu banyak berkeringat itu juga akan mengganggu pH-nya juga. Nah, albumin ini suatu tadi di plasma darah gitu. Protein itu akan membantu untuk aktivitas metabolisme. Kemudian albumin yang tadi disebut sebagai salah satu protein di plasma darah itu adalah sumber asam amino, di mana albumin dapat dipecah menjadi asam amino yang kemudian bisa digunakan oleh tubuh untuk membangun protein baru atau sebagai energi ketika diperlukan. Jadi, albumin ini akan membantu juga untuk metabolisme nutrisi yang ada di dalam tubuh. Kemudian menjaga pembuluh darah, membantu mempertahankan integritas dan fungsi pembuluh darah ke jaringan sekitar. Tadi di dalam beberapa penelitian bahwa albumin ini juga sebagai antioksidan
Jadi akan menurunkan untuk zat-zat yang berbahaya dari luar tubuh. Nah, albumin sebagai antioksidan memiliki kapasitas untuk mengikat dan menetralkan radikal bebas, baik itu polusi, makanan yang tidak berguna di dalam tubuh, juga yang berperan dalam mengurangi kerusakan oksidatif pada sel-sel tubuh. Kalau terjadi penurunan usia, di mana usia 30 itu akan terjadi penurunan sebanyak 1%. Maka pada orang-orang di atas 30 akan lebih banyak memerlukan albumin. Kenapa? Karena albumin ini bersifat sebagai antioksidan yang mengikat dan menetralkan radikal bebas yang berperanan dalam mengurangi kerusakan oksidatif pada sel-sel tubuh. Sampai di sini mungkin ada yang tanya, silakan loh. Boleh, ada yang tanya? Maaf dok, suaranya Silakan. bisa dibesarin sedikit dok. Loh, nggak dengar ya? Ini yang di Kalimantan juga suaranya terlalu kecil bagi mereka. Iya, gini sudah? Sudah? Coba teman-teman sudah Sudah? dengar semua? Dengar cukup jelas. Siap. Terima Oke. kasih banyak. Makasih, Bu Lucy. Ya, makasih. Makasih. Jadi saya reminder lagi bahwa albumin itu adalah protein yang ada di plasma darah. Banyak fungsinya. Ada untuk mengurangi untuk radikal bebas sebagai antioksidan, kemudian sebagai transportasi, kemudian berfungsi untuk meningkatkan metabolisme, untuk mengalirkan atau sebagai pergerakan regulasi mikronutrien dan makronutrien. Makro tadi adalah dari karbohidrat, lemak, protein, yang mikro itu juga akan membantu stimulasi terhadap vitamin, mineral, di mana mineral itu adalah kalsium, kalium, ya, ada banyak yang lain. Nah, pada saat kita kekurangan albumin, apa yang terjadi? Jadi ketika kadar albumin dalam darah rendah, suatu kondisi yang disebut dengan hipoalbuminemia. Tadi albumin kan juga bisa sebagai pengikat juga ya untuk cairan gitu ya. Jadi kalau kondisi hipoalbuminemia bisa terjadi edem atau bengkak. Yang kedua adalah peningkatan resiko infeksi. Yang berikutnya gangguan fungsi tubuh lainnya. Apa? Tadi dengan meningkatnya radikal bebas, maka akan terjadi banyak penyakit ya, bisa osteoartritis, bisa diabetes ya. Itu yang terjadi. Nah, ini ada beberapa contoh gangguan utama yang diakibatkan oleh kekurangan albumin atau yang disebut dalam bahasa medisnya adalah hipoalbuminemia. Yang terjadi adalah gejala umumnya adalah pembengkakan jaringan atau disebut edem. Edem itu misalnya edem bungkek, ada yang penyakit jantung, gangguan vaskuler, kakinya bengkak gitu ya. Atau gangguan fungsi ginjal juga menyebabkan beberapa bagian bengkak. Atau mungkin seluruh tubuhnya bengkak. Atau namanya adalah edem anasarka, whole the body, seluruh badannya. Ya. Karena albumin itu berperanan dalam menjaga tekanan osmotik koloid dalam plasma. Kekurangannya menyebabkan cairan bocor dari pembuluh darah. Jadi bocornya tadi itu cairan itu akan ke jaringan interstisial sehingga terjadi pembengkakan, terutama di mana? Di kaki, pergelangan kaki dan wajah. Nah, ini bisa dijumpai untuk edema ini adalah tadi adalah contohnya gangguan jantung ya, edema jantung atau terjadinya kardiomegali, pembengkakan jantung, atau gangguan fungsi ginjal, gagal ginjal gitu ya. Itu biasanya akan terjadi pembengkakan di pergelangan kaki maupun di wajah, maupun di seluruh wajah. Kemudian asites. Asites itu penumpukan jari di rongga perut. Biasanya ada penyakit yang seringkali terjadinya asites adalah penyakit ginjal juga. Sering terjadi juga pada penyakit hati lanjut seperti sirosis ya.
hepatitis kronis yang menjadi sirosis. Ini akan juga bisa terjadi cairan di rongga perut namanya asites. Bahkan bisa terlihat seperti gambar ibu hamil ya pada penyakit sirosis itu, atau disebut dengan spider nevi karena bentuknya seperti sarang laba-laba ya pada penyakit sirosis atau gangguan hepatitis yang sudah kronis. Kenapa seperti itu? Produksi albuminnya oleh hati terganggu, maka akan terjadi penumpukan cairan di rongga perut. Kemudian gangguan penurunan albumin atau hipoalbuminemia itu bisa menyebabkan turunnya tensi yang disebut dengan hipotensi. Kenapa seperti itu? Karena albumin ini membantu dalam mempertahankan volume darah yang adekuat. Ketika kadar albumin rendah, tadi proteinnya itu rendah, volume darahnya juga dapat menurun, di mana hal ini akan menyebabkan tekanan darah rendah atau yang disebut dengan hipotensi. Jika terjadi hipotensi kronis, bukannya hipertensi yang berbahaya, tapi hipotensi kronis dapat mengganggu perfusi atau kekuatan jaringan organ dan menyebabkan kerusakan organ lebih lanjut. Jadi bukan hanya hipertensi aja yang berbahaya untuk merusak organ, tapi hipotensi dengan adanya kekuatan dari volume darah yang menurun atau ketika kadar albumin rendah yang menyebabkan volume darah dapat menurun, itu juga akan menyebabkan kerusakan organ lebih lanjut. Suaranya udah bisa didengar? Halo? Sudah Bu Dokter, Oke, aman. ya, aman ya. Tapi boleh tanya Mas Jadi. Jadi nggak usah tanya terakhir kayak kuliah gitu ya. Kita mah santai. Serius tapi Oke, santai ya. Silakan, nggak ya Bu apa-apa. Dokter. Nah, sambil dibantu nanti kalau ada resen ya. Siapa yang Baik-baik tanya Bu Dokter. silakan. Makasih Mas Jimmy. Nah, Iya. gangguan utama lain dari hipoalbumin atau menurunnya kadar albumin di dalam darah atau di dalam plasma darah adalah gangguan transportasi molekul. Tadi ada beberapa slide sebelumnya disampaikan bahwa fungsi albumin adalah untuk transportasi atau yang mengangkut nutrisi tadi, atau yang mengangkut banyak produk-produk yang bermanfaat di tubuh. Nah, kalau terjadi hipoalbumin, maka ada gangguan transportasi molekul, gangguan transportasi hormon, obat-obatan. Jadi, kalau kondisi hipoalbumin memerlukan obat, maka obat itu tidak adekuat atau tidak berfungsi dengan maksimal di dalam tubuh. Bu Nah, Dokter, maaf, ya, ada yang bertanya. silakan. Siapa ya, Mas? Ini di Ini obrolan. obrolan. Iya, betul. Jadi gimana, di stop dulu? Nggak bisa. Oh, gitu. Iya, ada yang tanya ke Bu Dokter mau sambil ini kan ya sharing aja. Iya, siap. Pak Yanto, Bekasi hadir. Saya lagi di Bekasi, Pak Yanto. Saya lagi di Ciputra, Cibubur, Bekasi nih. Di lantai 9. Itu iya, itu ada yang Halo, bertanya, Dok. Katanya mau tanya kalau kaki dan tangan kesemutan apakah cukup dengan minum albumin saja? Terima kasih, Dok. Siap. Ini ya. Mm-mm. Oh, oke. Bu Krisnawati ya. Bu Krisnawati dari mana nih? Bu Krisnawati dari mana? Dari Jakarta, Dok. Wah, selamat datang ya, Bu Krisnawati. Semangat belajar Terima hari ini. kasih. Baik. Jadi kita harus tahu dulu ya, untuk kaki kesemutan ini sebabnya karena apa gitu ya. Karena apakah memang karena hipoalbumin tadi atau gangguan lain. Kaki kesemutan kan bisa juga karena parestesi atau gangguan dari saraf. Atau kaki kesemutan juga dari komplikasi diabetes. Biasanya kalau komplikasi diabetes ini adalah gejala yang mikrovaskuler ya, mikroangiopati sama makroangiopati ya. Ini adalah karena gangguan karena penyakit diabetes. Jadi kita harus tahu apakah itu karena hipoalbumin atau karena fungsi lain. Kalau pada pemeriksaan lab, pada pemeriksaan lab itu memang hipoalbumin,
maka kita bisa mensupport dengan pemberian albumin. Demikian Bu Krisnawati, jadi kita harus tahu tentang etiologi atau sebab dari kesemutan itu sendiri. Jadi harus kita pastikan kalau memang itu karena hipoalbumin, maka kita bisa mensupportnya dengan hipoalbumin. Tapi sebaiknya nggak usah nunggu sampai kesemutan Bu Krisnawati. Kita prevention dulu ya. Jadi pastikan bahwa albumin di dalam tubuh kita mencukupi untuk transportasi dan untuk suplai nutrisi tubuh kita. Demikian ya Bu Krisnawati, terima kasih Ya, pertanyaannya. jadi harus cek ke lab dulu apakah Ya. albuminnya gitu maksudnya Bu Iya, Dokter. bukan. Maksudnya kenapa kesemutannya? Berarti kita harus cek secara lengkap, kemudian kita cek albumin apakah kita rendah, apakah ada penyakit diabetes, ataukah kita hiponutrisi yang lain ya. Jadi harus kita pastikan kenapa sebab-sebab dari kesemutan itu gitu. Kalau memang penyebabnya karena hipoalbumin, ya kita akan support untuk hipoalbumin ya. Gitu. Dan di mana kesemutannya itu, di daerah mana, itu yang kita perlu ketahui ya. Atau mungkin juga kan ada yang sirkulasi darah yang kurang bagus ya. Itu kita juga harus tahu sebabnya dari kesemutan itu gitu Bu Krisnawati. Tanya Jadi Bu Dokter. ya, Oke, makasih Dok. makasih Bu Krisnawati. Tanya Bu Dokter. Silakan. Dengan siapa Pak? Tolong Haris. sebutkan nama. Pak Ahmad Haris ya? Iya, di Semarang. Oh, alhamdulillah ya. Apa kabar Pak Semarang? Luar biasa Alhamdulillah ya. sehat, Alhamdulillah. Ibu. Siap. Ini timnya Bu Lucy ya? Ibu, saya mau tanya nih, Bu, kalau Silakan. mengkonsumsi obat dokter, artinya masih perawatan dokter ya, karena ada gangguan paru ya. Terus kemudian kalau mengkonsumsi albumin ini, apa ada dampak atau kontradiksi gitu ya? Makasih, Dok. Ya, terima kasih Pak Haris. Pertanyaannya luar biasa karena berhubungan dengan klinis. Jadi yang dikonsumsi sakit parunya punten, TB, bronkitis atau apa nih Pak? Itu, Dok, yang dikonsumsi untuk perawatan yang minumnya itu 5 butir setiap malam itu loh, Dok. Warnanya agak kemerahan itu loh, kalau pas kencing itu loh. Oke, siap. Ya, saya paham. Karena saya 3 tahun di rumah sakit paru Pak, di Persahabatan. Izin. Nggih. Untuk albumin ini, terutama untuk gen Indonesia, itu kan menggunakan dari ikan gabus. Dari alam ya. Jadi yang namanya bahan alam itu bukan cuma tumbuhan saja, tapi tumbuhan, kemudian dari hewan, dan mineral atau galeni. Nah, ini dari ikan gabus. Di mana tadi kita ketahui untuk ikan gabus yang ada di Indonesia itu dinanokan kaya dengan untuk asam untuk protein yang non esensial maupun esensial. Jadi tidak ada kontraindikasi kalau menggunakan pengobatan yang bahannya alam dengan obat dari dokter. Cuman kita sarankan untuk pengobatan dari bahan alam dengan obat-obat yang medis atau obat-obat yang apotek itu Pak, kita membedakannya 1 sampai 2 jam. Kenapa seperti itu? Supaya efektivitasnya lebih baik. Tapi selama ini tidak ada riset atau jurnal yang menyatakan bahwa pengobatan paru dengan konsumsi albumin ini kontraindikasi atau memberikan efek negatif. Tapi yang kita perhatikan bahwa efeknya juga harus tetap optimal. Demikian Pak Ahmad Haris. Semoga bisa menjawab pertanyaannya Pak. Silakan lanjutkan kalau memang Iya, masih. makasih Bu Dokter. Sama-sama Pak Ahmad Haris. Baik, izin saya lanjutkan dulu ya. Nanti pertanyaannya boleh sambil berseling ya. Baik, Bu Dokter, mari Ya, dilanjut. terima kasih. Baik. Nah, tadi ada gangguan yang diakibatkan oleh albumin yang menurun atau hipoalbuminemia adalah kelelahan dan kelemahan. Karena albumin berfungsi sebagai cadangan protein dan sumber asam amino. Tadi albumin adalah protein serum ya, serum yang mengandung protein yang ada di plasma darah. Nah, ini mengandung sumber asam amino.
Kekurangannya dapat menyebabkan kelelahan dan kelemahan otot, mengganggu aktivitas fisik sehari-hari. Jadi buat kita malas gitu, kok rasanya pegel-pegel capek ya gitu. Nah, kemudian hipoalbumin yang lain adalah gangguan fungsi ginjal atau kondisi nefrotik, di mana tadi bisa menyebabkan idem atau menyebabkan bengkak. Kenapa? Karena ginjal mengeluarkan protein berlebihan ke dalam urin atau disebut protein uri. Ini bisa memperburuk fungsi ginjal dan mempercepat progresi penyakit ginjal kronis. Jadi akan menyebabkan percepatan dari kerusakan ginjal. Dimana kalau terjadi kondisi ginjal kronis, kita bisa kepada alternatif untuk life support ya, bukan untuk menyembuhkan dengan cuci darah atau hemodialisa. Dimana kita ketahui di kedokteran itu untuk hemodialisa atau cuci darah itu bukan merupakan terapi, tetapi meningkatkan 5-year survival. Angka harapan hidup selama 5 tahun atau 10-year survival. Angka harapan hidup selama 10 tahun. Jadi kenapa nunggu sakit ya? Jangan sampai nunggu gangguan fungsi ginjal, tapi optimalkan kadar albumin di dalam tubuh kita. Ya. Kemudian ada gangguan yang lain dari hipoalbuminemia, yaitu peningkatan risiko komplikasi dari kardiovaskuler atau jantung. Kadar albumin rendah itu telah dikaitkan dengan peningkatan risiko komplikasi kardiovaskuler. Misalnya penyakit jantung koroner, stroke, ya ini mungkin terkait dengan efek inflamasi atau efek terjadinya peradangan dan disfungsi endotel. Jadi menurunnya fungsi dari endotel atau bagian dari lapisan di jantung itu yang diperburuk oleh hipoalbuminemia. Dimana kalau misalnya penyakit jantung itu kan ada peningkatan atau ketebalan dinding-dinding jantung itu semakin menebal yang menyebabkan aterosklerosis atau menyebabkan cardiac arrest, kematian mendadak karena menyempitnya ya pembuluh darah di jantung. Nah, ini juga bisa terjadi kalau kita temui bahwa seorang itu menderita hipoalbuminemia. Kemudian hipoalbuminemia itu menyebabkan malnutrisi. Kita ketahui bahwa albumin ini tadi sebagai alat transportasi, alat pengangkut dari nutrisi, ya. Jadi yang akan menyebabkan malnutrisi kalau terjadi hipoalbuminemia, terutama pada pasien dengan penyakit kronis atau malabsorpsi, kekurangan gizi, ya, atau orang yang diet terlalu berlebihan, ya. Ini dapat memperburuk status nutrisi dan kesehatan keseluruhan pasien, menciptakan lingkaran setan yang sulit diputuskan. Karena tadi kekurangan gizi, penyakit kronis, gangguan nutrisi, gangguan kesehatan secara menyeluruh. Karena kembali lagi kita ingat bahwa fungsi utamanya dari albumin adalah sebagai transportasi atau mengangkut posisi ke seluruh tubuh, juga untuk mensupport metabolisme di dalam tubuh yang berasal dari mikro dan makronutrisi. Nah, penyebab hipoalbuminemia itu apa ya? Malnutrisi tadi, kekurangan gizi, atau seseorang yang dietnya terlalu ketat, penyakit hati, penyakit ginjal, dan peradangan kronis. Ini adalah penyebab dari hipoalbuminemia. Kemudian tadi kita berbicara di awal ada beberapa penelitian atau riset dari Gen Indonesia tentang albumin yang dinanokan. Kenapa harus dinanokan ya? Kenapa nggak cuma albumin biasa yang tadi berasal dari ikan-ikanan, protein, kacang-kacangan, daging, susu, atau produk susu seperti yogurt, keju, dan lain-lain. Tetapi di zaman sekarang itu albumin sudah dinanokan. Nih, manfaat albumin yang dinanokan. Jadi albumin itu begitu banyak manfaat. Tadi itu mengangkut. Bayangkan kalau nutrisi itu nggak ada alat angkutnya, mogok. Di jalan aja kalau mogok, nggak bisa kemana-mana. Stuck di situ. Jadi nutrisinya akan menetap di situ, nggak bisa terdistribusi seluruh tubuh. Nah, dengan albumin yang dinanokan artinya nanti fungsi transportasi pengangkutan nutrisi
atau tadi metabolisme nutrisi lebih baik, itu akan ditingkatkan. Satu manfaat albumin yang dinanokan adalah peningkatan bioavailabilitas. Jadi kemampuan untuk membawa obat langsung ke tiap-tiap bagian tubuh. Kemudian efisiensi pengantaran obat. Jadi target delivery nanoalbumin ini dapat digunakan sebagai pembawa obat langsung ke target spesifik seperti sel kanker, sehingga meningkatkan efisiensi pengantaran dan mengurangi efek samping. Ini buat obat-obat. Jadi ada efisiensi pengantaran obat dengan peningkatan bioavailabilitas atau meningkatkan kemampuan untuk menyerap obat-obatan itu di dalam tubuh. Kemudian ada enzyme solubility, meningkatkan kelarutan obat yang kurang larut ke dalam air, memungkinkan formulasi obat yang lebih efektif dan stabil. Itu manfaat yang pertama masih dinanokan. Kemudian ada control release, yaitu sustain release. Nanoalbumin dapat dirancang untuk melepaskan obat secara perlahan-lahan, memungkinkan pemberian dosis yang lebih jarang dan menjaga konsentrasi pengobatan untuk obat dalam darah selama periode waktu yang lebih lama. Jadi, dengan pemberian albumin yang dinanokan ini akan bisa mempertahankan fungsi obat di dalam tubuh lebih lama. Kemudian time release sistem pengantaran berbasis nanoalbumin dapat diprogram untuk melepaskan obat pada waktu tertentu yang dapat meningkatkan kepatuhan pasien terhadap regimen pengobatan. Jadi, tadi yang ditanyakan oleh Pak Haris tentang gimana dokter saya punya pengalaman seseorang yang menggunakan obat-obatan paru, tapi minum albumin boleh nggak? Ya malah boleh, karena tadi meningkatkan bioavailabilitas, yaitu kemampuan untuk menyerap obat-obatan di dalam tubuh. Dan akan juga meningkatkan efisiensi pengantaran obat. Bahkan ini yang sangat luar biasa adalah bisa mengatur pengantaran berbasis nanoalbumin. Jadi diprogram melepaskan obat pada waktu tertentu yang dapat meningkatkan kepatuhan pasien terhadap regimen pengobatan. Jadi kan pengobatannya itu harus rutin nih Pak Aris kalau pengobatan paru, nggak boleh sampai berhenti. Karena untuk pengobatan paru yang memang untuk durasinya lama, misalnya 9 bulan sampai 1 tahun itu, kalau lepas obat dalam 2 bulan berturut-turut, maka akan terjadi multi drug resistant atau akan terjadi resistensi terhadap obat itu dan akan terjadi peningkatan dari pemberian dosis obat-obat yang digunakan di obat paru. Dengan albumin yang dinanokan, satu akan mempermudah penyerapan, dua efisiensi pengantaran obat lebih baik, kontrol release akan bisa mengatur kapan melepaskan obat pada waktu tertentu. Kemudian ada biokompatibilitas atau kemampuan suatu bahan untuk berinteraksi dengan jaringan tubuh manusia tanpa menyebabkan respon yang merugikan. Nah, jadi albumin itu aman Pak Aris, apalagi dari bahan alam, malah amat sangat aman. Apalagi dinanokan, akan terjadi peningkatan kemanfaatan dari obat itu lebih tinggi dari produk-produk albumin yang tidak dinanokan. Kemudian biokompatibilitas ini juga reduce toxic, artinya karena albumin adalah protein alami yang ada di dalam tubuh, penggunaan nanoalbumin sebagai pembawa obat cenderung memiliki biokompatibilitas yang tinggi dan risiko toksisitas yang rendah. Jadi jangan ragu-ragu Pak Aris untuk menggunakan albumin atau memberikan wawasan, memberikan pengertian pada orang banyak bahwa albumin ini aman, malah akan mempercepat fungsi dari obat-obat, akan meningkatkan fungsi obat-obat lebih tinggi dari sebelumnya ya. Kemudian minimize imun respon. Nanoalbumin ini lebih mungkin diterima oleh tubuh tanpa memicu respon imun yang signifikan dibandingkan dengan non-partikel sintesis yang lainnya. Jadi jangan ragu-ragu ya Pak Aris. Ini menjawab pertanyaan Pak Aris tadi. Kemudian manfaat albumin yang terima kasih Bu Krisnawati. Ya, maaf Silakan. menyambung lagi yang uraian dari dokter. Silakan. Ya kan, kebetulan teman saya itu mau operasi prostat. Ya. Kayaknya mau dikeruk kali ya prostatnya Ya. begitu. Berarti N-albuminnya saya anjurkan kan sebelum operasi itu minum 2.
Berarti kalau dia setelah tindakan gitu boleh ditambah dengan 4 ya, 2 pagi, 2 sore gitu. Benar nggak, Bu? Boleh nggak apa-apa seperti itu Bu Krisnawati. Jadi kalau misalnya setelah operasi biasanya kan ada obat untuk antibiotik, ada untuk obat radang, ada beberapa obat yang lain yang digunakan untuk prostat. Nah, dengan penggunaan albuminnya dinanokan dari produk kita ini akan juga meningkatkan fungsi, efektivitas, kemudian kemampuan tubuh untuk meregenerasi lebih baik. Biasanya untuk setelah operasi itu kita tingkatkan dulu dosisnya, kemudian kalau misalnya nanti sudah mulai stabil, kita bisa menggunakan dengan dosis maintenance. Demikian Bu Krisnawati, semoga bisa menjawab pertanyaan luar biasa ya untuk membantu orang banyak. Iya, cuman itu kalau konsumnya kita udah nggak sarankan ya kalau setelah operasi ya. Gimana? Yang untuk konsum. Jadi ngelihat dulu. Jadi ngelihat untuk kondisinya Bu Krisnawati, yang terutama kita aktifkan dulu konsium, tapi itu boleh nanti konsumnya boleh, tapi secara belahan ya, sesuai dengan kondisinya Bu Krisnawati. Iya. Tapi masih boleh kan, khawatirnya nanti konsum itu kan sifatnya untuk detox ya. Jadi kalau kondisi tubuhnya memang dia sustainable atau memang dia bisa ini ya toleransinya juga tinggi, maka nggak apa-apa. Tapi sebaiknya kita pelan-pelan ya, kita aktifkan dulu untuk kemampuan untuk adaptasi atau kemampuan untuk meningkatkan fungsi obatnya lebih baik. Dan untuk regenerasi ya, albumin tadi kan selain untuk mikronutrisi yang lebih baik ya, metabolisme nutrisi, maka kita aktifkan dulu dengan penggunaan albumin. Setelah itu nanti kita berlahan sambil mempelajari atau observasi kondisi pasien tersebut atau klien tersebut, kita bisa nanti pelan-pelan dengan konsium. Karena khawatirnya nanti dengan kondisi detox itu ada pengaruhnya terhadap tubuhnya. Tapi kalau sejauh itu kuat sih nanti kita berikan pelan-pelan Bu Krisnawati. Oh, begitu Demikian ya. ya. Iya. Jadi yang kita aktifkan dulu nanoalbumin, kita tingkatkan dulu dosisnya. Kemudian kita observasi, kalau memang kondisinya memang tolerable, maka bisa kita pertimbangkan untuk pemberian untuk kalsiumnya. Itu Bu Krisnawati, semoga bisa Oke. menjawab ya. Iya, terima kasih, Dok. Terima kasih banyak Bu Krisnawati. Pertanyaannya luar biasa. Ada yang mau bertanya? Saya mau tanya, ini ada Pak Supriyadin Saputro ya. Pak Supriyadin mana? Dari mana Pak? Halo, Iya, ya, selamat malam. selamat malam dokter. Ya, Iya, siap. Gimana Pak? ya itu pertanyaan saya. Ini kan sudah 2 tahun ya. Tangan saya ini kok sensitif sekali gitu. Jadi kalau terbentur itu langsung keluar flek merah di kulit itu. Tidak gatal, ya, tidak ada rasa gatal, tapi langsung flek merah saja, bukan bengkak. Ya. Itu nanti 1 minggu baru hilang itu. Saya baru 2 tahun ini, saya nggak tahu ini gejala apa ya. Siap. Pak Supriyadin tinggal di mana Pak? Pak Supriyadin tinggal di mana Pak? Entar Bu, saya itu apa earphone-nya kayaknya habis baterai itu. Bentar ya, sebentar. Bu dokter mungkin untuk menunggu bisa Halo? dimulai dulu ya. Baik, Oh, iya. sambung lagi. Baik, sambil menunggu ini ya. Sambil menunggu Pak Supriyadin, saya lanjutkan dulu untuk manfaat albumin yang dinanokan adalah improve farmakokinetik dan farmakodinamik. Di dalam kedokteran itu
ada yang namanya fungsi dari obat-obatan itu dilihat dari kinerjanya dan dinamika dari obat tersebut. Jadi untuk improve farmakokinetik dan farmakodinamik yaitu memperpanjang waktu paruh obat dalam sirkulasi darah dan memungkinkan konsentrasi obat yang lebih stabil dan efektivitas terapi yang lebih baik. Kemudian nanoalbumin itu untuk memanfaatkan jalur endositosis yang dimediasi albumin untuk meningkatkan penyerapan sel target seperti sel tumor yang sering menunjukkan peningkatan ekspresi reseptor albumin. Artinya, bagi orang-orang yang menderita keganasan tumor, mungkin klien yang ditemui, ini bisa juga diimprove manfaatnya dengan albumin yang sudah dinanokan. Kemudian juga untuk facility in drug loading. Artinya ini akan sebagai pembawa. Tadi kan sebagai alat transportasi dan mengangkut nih albumin. Akan mengangkut berbagai jenis molekul terapeutik, antara lain obat kemoterapi, agent imaging, molekul, dan lainnya. Yang ini akan memungkinkan kombinasi terapi dengan diagnosa cara diagnostik ya. Kemudian permukaan nanopartikel albumin dapat dimodifikasi dengan ligand spesifik, antibodi atau peptide untuk meningkatkan spesifitas target dan efektivitas pengobatan. Artinya, untuk berbagai fungsi atau multifungsi dari pembawa, dari manfaat dari nano, salah satu merupakan serum protein atau album yang dinamakan ini akan membantu untuk fungsi-fungsi terapi. Fungsi terapi yang mungkin dengan kombinasi obat-obat kemoterapi atau obat-obat yang diberikan kepada pasien-pasien keganasan ya. Ini akan bisa menjadi alternatif dari kombinasi terapi yang akan bisa membantu untuk mempercepat atau membantu kesembuhan dari pasien. Kemudian ini juga menjadi penetrasi obat ke dalam tumor. Jadi dengan nanoalbumin ini akan lebih mempercepat manfaat masuknya obat ini ke dalam sel tumor tadi. Kalau misalnya kombinasi obat dengan obat-obat tumor, ini akan membantu mempercepat ke target sel tadi. Karena ukurannya kecil dan kemampuannya mengakses jaringan tumor itu melalui enzim permeability dan retention atau FPR effect. Jadi efek untuk bisa masuk lebih dalam ke ukuran yang lebih nano di dalam jaringan tumor tadi. Kemudian juga untuk diagnosa aplikasi yang dapat diinteraksikan atau dikombinasikan dengan agen kontras, misalnya dengan isotop radioaktif ya, meningkatkan kualitas dari pencitraan diagnostik. Artinya, kalau dengan menggunakan albumin yang dinanokan ini akan lebih mempermudah untuk mendeteksi penyakit lebih dini, termasuk kanker yang dapat meningkatkan peluang keberhasilan pengobatan. Jadi suatu penyakit, terutama juga untuk kanker itu semakin cepat diketahui akan semakin cepat diobati dan akan semakin tinggi kemungkinan untuk penyembuhannya. Jadi dengan albumin yang dinanokan juga akan lebih mudah gitu ya untuk mengetahui secara dini dengan menggunakan teknologi pencitraan misalnya CT scan, USG itu untuk melihat apakah ini termasuk kanker atau tidak, membantu diagnosa penyakit lebih dini sehingga akan meningkatkan peluang keberhasilan pengobatan yang lebih tinggi. Ini adalah manfaat dari albumin yang dinanokan. Nah, pengembangan albumin ini di era digital yang dinamakan menawarkan banyak potensi. Satu, meningkatkan efisiensi. Dua, yang ditanyakan oleh Pak Haris, meningkatkan keamanan, terutama kombinasi atau integrasi albumin dengan obat ini malah akan meningkatkan manfaat. Apalagi yang sudah dinamakan akan semakin gampang untuk masuk ke target organ yang akan diobati. Yang terutama tadi penyakit yang paling berbahaya adalah kanker. Kemudian akan meningkatkan efektivitas terapi. Dengan nanoalbumin ini, maka akan lebih mudah lagi untuk mengobati. Bahkan ini juga akan meningkatkan kemampuan untuk mendiagnostik, terutama dengan X-ray, dalam berbagai aplikasi medis. Dengan mengetahui lebih dini, terutama penyakit-penyakit yang berbahaya,
kanker atau penggunaan X-ray lainnya, maka akan lebih mudah untuk mengobati. Jadi dengan non-albumin atau nanoalbumin yang berasal dari ikan gabus ini yang tinggi terhadap asam amino, baik asam amino esensial maupun non esensial, akan banyak memberikan efektivitas atau kemanfaat bagi tubuh kita terhadap orang-orang yang menderita penyakit, bahkan akan meningkatkan kemudahan untuk mendeteksi lebih dini dengan penggunaan X-ray yang akan meningkatkan efektivitas terapi sehingga akan lebih mudah untuk mengobati orang-orang yang membutuhkan tentang pengobatan. Nah, saatnya rubah mindset aja. Tadi ada yang berpikir bahwa saya udah sakit nih, kenapa harus nunggu sakit ya? Lebih baik merawat tubuh Anda daripada mengobati. Tetap sama dengan prinsip yang lama bahwa preventif akan lebih baik daripada kuratif. Mencegah lebih baik dari mengobati. Burung merak cantik nian, sungguh luar biasa ciptakannya. Makasih Bapak Ibu sekalian. Cukup sekian, mohon maaf jika ada salah kata dan saya ucapkan terima kasih. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Baik, terima kasih Bu Dokter atas Terima kasih. pemaparannya, sangat bagus dan informatif ya Bu Dokter. Kami jadi tahu lebih banyak tentang albumin nih. Dan mungkin ini kita langsung aja ke pertanyaan. Ya, ini ada yang bertanya-tanya di obrolan Bu Dokter. Tadi yang Bapak Supyadin Saputra. Ya, baik Pak Supyadin Saputra masih ada? Atau udah bisa Pak headsetnya Pak? Pertanyaannya bagus loh Pak, ini luar biasa nih. Malam-malam sudah greget pertanyaannya Mas Jimmy. Halo? Ya, selamat malam Pak Supyadin. Ya, bisa Baik, dengar ya suara saya? dengar Pak. Ya, itu tadi dok. Nah, Ya, saya bingung ya. Dan ini ya, baru 2 tahun saya rasakan ini. baik. Pak, Bapak eh, Bapak di chat ini, Bapak sebelumnya sudah periksa ke dokter Pak? Belum sempat saya. Baik, Pak Hanya ya, hanya gimana? untuk tambahan, Ya, siapa? saya itu ini setahu saya kalau tidak salah, saya kan sudah hampir 3-4 tahun ini menggunakan dokter laser. Siap. Ya. Dokter laser dok yang untuk apa? Iya, saya Pak, juga itu ya. Pak. Saya Nah, sebagai konsultannya juga. nah itu banyak efeknya. Jadi sekarang itu kalau saya menggunakan oximeter, itu kadar volume oksigen saya yang ke darah itu sampai 99% dokter. 99%. Kemudian denyut nadi itu kalau bangun pagi saya sejak menggunakan dokter laser itu bangun pagi itu ternyata denyut nadi saya sekitar 60-an. Bahkan pernah 58 kan gitu. Nah, pertanyaan saya yang tadi saja, jadi kaitannya dengan kondisi tangan saya itu gejala apa ini sebenarnya kan begitu dok? Ya, baik. Terima kasih pertanyaannya luar biasa Pak. Karena true story ya Pak. Jadi Ya, nanti bisa kita bagikan kepada teman-teman yang lain. Pak, dari gejala Bapak itu, kita belum tahu ya Pak. Karena kalau di ya, kedokteran itu tidak hanya dari anamnesa ya. Artinya komunikasi atau kita ini ya hanya secara superficial ya Pak gitu. Tapi ya, ya, Bapak juga harus periksa khusus ya. Tapi dari keterangan Bapak itu ada beberapa orang dengan gejala-gejala seperti itu. Izin Pak, Bapak bisa cek untuk apakah ada penyakit autoimun ya Pak? Mungkin ke sana ya Pak. Maaf, saya langsung ke sana autoimun ya. Oh ya Karena saya lupa dok, saya tambahkan ya. ya, Saya pernah ke dokter kulit. siap. Nah dokter kulit itu pertanyaannya, Bapak minum obat pencair darah tidak? Mengencer darah kali ya. Ya pengencer darah. Saya Ya, tanya, yang seperti apa obat pengencer? Lihatnya aja belum pernah saya bilang gitu. Jadi nggak ya, pernah saya. Saya tuh lebih ya, banyak minum vitamin dokter. Ya. siap. Bapak di keluarga ada, maaf mungkin yang autoimun atau lupus atau apa Pak? Mungkin di keluarga adakah seperti itu? Nggak ada. Ada ya Nggak Pak? ada. Baik Pak, saya tidak bisa mendiagnosa ya Pak dari penjelasan Bapak karena perlu serangkaian pemeriksaan.
Tetapi dengan keluhan itu nyeri di sekujur tubuh atau nyeri sendi, kemudian ada meruam-meruam kulit Pak, kemudian gampang berwarna kemerahan seperti flek, seperti Ya, bendera ya Pak, terus ya. brain fog gitu ya. Hmm. Itu kalau dari teori Pak, itu ada beberapa orang yang merupakan salah satu gejala untuk penyakit autoimun. Tapi kita belum tahu ya Pak, karena ini sensitivitasnya seperti apa. Bisa juga memang kulitnya Bapak sensitif. Jadi perlu Ya, baru 2 pemeriksaan tahun untuk ini. darah. Iya, silakan nanti Bapak kalau misalnya itu kita kayak sepertinya ini ya Pak, boleh nanti chat saya atau apa ya nanti saya insya Allah dengan izin Tuhan saya akan mengarahkan Bapak seperti apa gitu karena terjadinya sudah 2 tahun ya Pak. Karena Ya. kalau penyakit itu lebih cepat diketahui, lebih cepat diobati, maka kesembuhannya juga insya Allah dengan izin Tuhan akan lebih cepat juga. Demikian ya Pak, nanti kita bahas Baik, ya terima Pak. kasih. Seperti Saya apa? akan segera memang ini kan saya belum sempat Siapa? periksa laboratorium secara lengkap ya. Mungkin saya dalam waktu dekat lah akan ke SPAD gitu untuk ngecek itu. Baik, Ya, dokter. ya, terima kasih Makasih banyak. banyak Nanti ya. silakan ya Pak, kita Ya. mungkin dengan izin Tuhan saya bisa mengarahkan seperti apa supaya segera terdiagnosa ya Pak, segera Baik. terdeteksi ya Pak, gitu nggak sampai Ya. lama-lama lagi. Ya, ya, Dok. Ya, Makasih terima dokter. kasih Selamat Pak, malam terima ya. kasih Ya. banyak malam. Terima kasih ya Pak. Ya. Ada Lanjut. pertanyaan lagi ya dari John Gleko. John Gliko ya, namanya bagus sih Mas ini. Sampai belibet ini mulut. Pak John Gliko, mana Pak John Gliko? Pak John Gliko adakah? Mungkin saya bacain Bu Dokter. Iya, tapi beliaunya ada nggak? Nanti dijelasin nggak ada orangnya? Oh iya. Kan yang bertanya Ada. ya. Saya ada di Iya. sini. Siapa John Gliko dari mana Pak? Saya dari orang Timur, tapi saya sekarang ada di Jakarta. Wah, keren Pak namanya Pak. Siapa? Terima Itu kasih Pak. Ya. adik ipar saya itu kena lupus itu, jadi sekarang agak sedikit kurang bagus badannya. Itu bagaimana kira-kira di samping pengobatan di dokter, kalau dengan albumin sama propolis gimana kalau saya tawarin kasih mereka? Boleh Pak, silakan Pak. Nanti kombinasikan albumin. Jadi membantu, ini kan non-albumin itu sudah dinanokan ya Pak. Seperti kita ketahui akan mempercepat T-setengah. Jadi akan mempercepat fungsi dari obat itu masuk ke target selnya. Biasanya di lupus itu ada beberapa organ yang juga sudah terjadi gangguan ya Pak. Dengan pemberian albumin ini, satu mempercepat fungsi penyembuhannya, kemudian sebagai transportasi mikronutrisi maupun nutrisi akan lebih baik juga meningkatkan metabolisme, juga akan meningkatkan manfaat dari obat yang sudah dikonsumsi. Kemudian bisa silakan nanti dikombinasikan dengan propolis. Boleh silakan Pak. Resepnya gimana? Berapa sehari? Ya, nanti minta izin ya Pak, nanti kita diskusikan juga Pak, karena harus lihat kondisinya seperti apa. Kalau misalnya nanti bisa dikirimkan hasil labnya, silakan Pak. Nanti bisa konsultasi dengan saya ya Pak, Pak John Riko, Pak, dengan Pak Supiyadin ya. Saya punya PR2 ya Pak. Silakan nggak apa-apa Pak. Nanti kita diskusikan bagaimana nanti tentang komposisi dari pemberian albumin dan propolis secara terintegrasi ya Pak, secara bagus ya Pak gitu dengan albumin dan propolis gitu ya Terima kasih Pak. Ibu Dokter, terima kasih. Terima kasih banyak Pak John Kliko. Tuhan berkati ya. Tuhan memberkati, amin. Tuhan memberkati juga ya Pak John. Makasih banyak. Semoga saudaranya juga cepat sehat ya. Terima kasih, amin. Ada pertanyaan dari Pak Aries ya? Iya, betul. Ada dari pertanyaan dari Pak Pak Aries ya. Pak Aries dari mana nih? Dari ini juga dari luar Jawa juga, Pak Aries? Saya dari Jogja, Bu Dokter. Oh, alhamdulillah. Sugeng dalu nih, Pak.
Selamat malam Pak. Ya Pak, ini pertanyaannya adalah adik saya diagnosa dokter kanker usus, sudah operasi sebulan lalu. Sekarang kreatinin 3 lebih, urium 162. Nah, bagus. Baik Pak. Pak izin ya Pak. Adanya Bapak laki apa perempuan ya Pak? Pertanyaannya serius ini Pak. Biasa. Iya Pak? Laki-laki. Laki-laki ya. Baik Pak. Untuk penggunaan albumin aja Pak. Ini konsumsinya selama ini sudah pakai albumin atau gimana Pak? Ya makan ikan kutuk aja sih, ikan kutuk direbus sama dia. Oke, baik. Ya Pak, saya pernah punya pengalaman Pak dengan pemberian ikan kutuk itu ya. Harus banyak juga ya Pak. Harus banyak, apalagi dengan kondisi kreatinnya 3, kemudian uriumnya sudah 162. Memang pada penderita gagal ginjal, CA usus ya Pak, ini CA usus ya. CA usus ya. Ya Pak, tadi sudah dijelaskan dengan saya bahwa dengan nanoalbumin ini akan juga membantu obat-obat itu masuk ke target selnya Pak. Terutama ini untuk kanker usus. Tadi ada beberapa penjelasan bahwa beberapa penyakit usus ini dengan nanoalbumin atau non-albumin ini sangat luar biasa bagus Pak. Jadi untuk penggunaan albumin silakan Pak. Biasanya dengan obat-obatan yang lain Pak. Kalau dengan ikan kutuk kan harus banyak Pak. Jadi kalau seperti ini, dulu saya menggunakan waktu saya di desa maupun sebelum saya ketemu non-albumin ini Pak. Saya menganjurkan pasien-pasien juga menggunakan ikan kutuk atau ikan gabus ya Pak. Ini kan ikan gabusnya sudah di nanopartikel kan, sudah lebih ini ya Pak, lebih luar biasa manfaatnya dan lebih bisa ke targetnya itu akan lebih baik gitu. Silakan Pak dengan menggunakan albumin dengan Cukup albumin aja, ada tambahannya dok? silakan nanti dengan albumin juga, dengan propolis juga Pak, tapi terutama ke albumin karena biasanya untuk usus ini pertama kita perbaiki dulu Pak untuk organ ususnya itu sendiri, nanti bisa ditambahkan dengan propolis Pak. Dan nanti dengan dosisnya dosis pengobatan dulu ya Pak, bukan maintenance. Untuk awal itu sambil dikoreksi Pak, biasanya kalau dengan CA usus itu akan dievaluasi untuk fungsi kreatininya dan urium. Nanti itu kita lihat Pak, kita evaluasi apakah nanti dosisnya kita naikkan, kita pertahankan atau nanti kita turunkan. Nah, kalau bertahan itu Pak nanti kita tetap progresif Pak dengan itu. Tapi harus ini ya Pak, harus terkondisi dengan baik, artinya harus secara kooperatif. Nanti harus dicek dan harus disesuaikan dosisnya dengan pemberian albumin maupun dengan propolis. Demikian Pak Arya, semoga bisa membantu ya Pak. Kalah ya untuk adiknya. Ya. Terima kasih. Nanti bisa ngobrol-ngobrol dengan tim Jawa Tengah ya, dengan Bu Lucy, Pak Yulis dan Pak Naro ya gitu. Nanti bisa komunikasi dengan itu. Terima kasih Pak. Sehat selalu ya Pak. Terima kasih. Oke, langsung lanjut. Terima kasih Pak Yohanes ya. Ya, ke Pak Yohanes nih. Iya Bu, selamat malam Bu. Saya dari Surabaya Bu. Iya, selamat malam Pak Yohanes, Tuhan memberkati ya Pak. Iya. Iya, Pak Yohanes albuminnya sudah cukup. Kok tahu kalau cukup Pak? Misalkan kondisinya cukup, sehat, apa harus terus makan sampai terus menerus Bu? Gini, jadi kalau tadi kan saya menyampaikan Pak, untuk pemberian apapun, baik dari bahan alam maupun dari obat-obat medis atau kedokteran itu, kita punya dosis ya Pak. Ada dosis perawatan, ada dosis pengobatan, dan ada dosis perawatan. Kalau misalnya sudah sehat dan sudah cukup, silakan dengan dosis maintenance Pak. Silakan. Karena tadi satu, dia akan membantu transport dan membantu metabolisme nutrisi. Juga akan memudahkan untuk mendeteksi penyakit lainnya. Jadi untuk maintenance silakan, boleh dengan menggunakan albumin. Tetapi 1 atau 2 kapsul dok? Untuk maintenance dalam keadaan sehat nih Pak, nggak capek-capek nggak apa? Enggak.
silakan 1 sampai 2 kapsul boleh. Jadi depends on. Silakan Pak. Boleh. Oh iya Bu, terima Ya, terima terima kasih kasih. dokter. Ya. Pak, Jadi apa tadi bisa kan albumin bisa membantu penyembuhan fatty liver Bu, dokter? Fatty albumin liver, menyembuhkan fatty liver. Fatty liver itu kan perlemaan ya Pak. Kalau hati, ya, oh iya, dia akan mengurangi, tidak menyembuhkan Pak untuk albuminnya itu sendiri. Tetapi dengan albumin itu sendiri Pak, tadi karena kan asam amino esensial maupun non esensial ya. Jadi tidak menjadi bertambah Pak untuk fatty livernya. Silakan dikonsumsi juga boleh, karena dia akan meningkatkan kondisi tubuh yang lebih baik. oke dok. Nah, Ya, nanti untuk dosisnya harus lihat dulu Pak, fatty livernya berapa banyak. Biasanya kalau fatty liver itu Pak, kita harus waspada terhadap gangguan fungsi hati Pak. iya iya. Nanti kan dikhawatirkan nanti terjadi gangguan fungsi hati, hepatitis kronis ya Pak. Tadi yang akan terjadi idem karena hipoalbuminemia. Nah, bisa mensupport ke sana karena kan fungsinya albumin ini kan akan mensupport atau membantu kesehatan hati. Iya dok, iya terima kasih Gitu dok. ya. Iya terima kasih Silakan, dok. terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Iya Makasih. makasih. Makasih banyak. Ibu dokter atas waktu dan Iya. ya, saya kira untuk nomor telepon Ibu dokter mungkin nanti customer service kami akan memberikannya, mungkin ada yang bisa bertanya ya Bu dokter ya. Ya baik, terima kasih Mas. Eh, Mas Jini apa? Ini enggak untuk yang peserta ini enggak masuk di grup Mas ini? Oh, mungkin gimana? Mungkin Bu dokter berkenan atau mungkin bisa di private chat oleh customer service kami. Untuk Pak Supyadin dan Pak John Gliko ya, tadi silakan kontak ya. Nanti izin Mas Jini gimana kalau dibuatkan grup ya? Karena Iya. khawatirnya nanti kalau chat-chat yang biasa takut ketumpuk ya, karena ada aktivitas di Kementerian Kesehatan juga ya, ada beberapa grup WA grup itu sudah 200 grup Mas Jini. Iya izin gitu, mohon maaf. Tapi nggak apa-apa sih kalau misalnya dibuatkan grup sehingga nanti ada komunikasi atau ada konsultasi secara komprehensif, silakan sih Mas Jini, nggak apa-apa, dengan senang hati. Bu Krisnawati ada itu rasian lagi ya? Bu Krisnawati atau belum Iya, dihapus? udah. Oh iya. Oh iya, ini belum dihapus kali. Oh. Oh iya, sorry. Terima Nggak kasih. apa-apa. Iya. Iya, makasih Terima ya Bu kasih. Dokter. Terima kasih banyak Mas Jini. Mohon maaf lahir dan batin ya kalau misalnya ada salah kata. Tapi kita berjuang bukan untuk diri kita sendiri, tapi kita berjuang untuk orang banyak dan tanggung jawab kepada Tuhan. Terima kasih loh atas semua waktu, kesempatannya dari Jin Indonesia, dari Mas Jini, dari yang hadir yang saya cintai dan saya banggakan karena Tuhan. Terima kasih. Salam sehat sejahtera dan bahagia mulia buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan. Namo Buddhaya. Om Swastiastu. Waktu saya kembalikan kepada Mas Jini yang luar biasa. Terima kasih Mas. Dokter, dan saya juga berterima kasih kepada Bu Dokter atas waktu dan penjelasannya yang sangat informatif ya Bu Dokter. Di sini saya selaku marketing dari Gen Indonesia izin menutup Zoom malam ini dan sampai bertemu di lain waktu. Saya Gani, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih semua, terima kasih semuanya. Salam sehat selalu ya. Makasih Bu Tetap Dokter. Makasih Bu mohon Dokter. izin Pak.